pengkhianatan besar saat Arab jatuhkan Ottoman dan lahirnya konflik Palestina. Bayangkan ini, sebuah kekhalifahan Islam yang telah berdiri lebih dari 600 tahun, menguasai 3 benua, dan menaungi kota suci seperti Mekah, Madinah, dan Yerusalem, runtuh bukan hanya karena penjajahan Barat, tetapi juga karena pengkhianatan dari bangsa Arab sendiri. Sebuah pemberontakan yang dikemas sebagai perjuangan, tapi berujung jadi alat permainan kekuasaan Inggris dan Perancis. Dan dari reruntuhan itu, Palestina menjadi tanah rebutan yang tak pernah damai. Pertanyaannya, benarkah bangsa Arab ikut menjatuhkan Ottoman demi janji kemerdekaan? Dan apa hubungannya dengan penjajahan dan penderitaan yang tak berkesudahan di atas tanah Palestina? Mari kita telusuri fakta-fakta yang sering tersembunyi. Kembali ke awal mula kemunduran Ottoman. Untuk menjawabnya, kita harus kembali ke awal abad ke-20. Saat itu, kekhalifahan Utsmaniyah yang pernah menjadi kekuatan adidaya tengah mengalami kemunduran sistemik. Bukan hanya tekanan militer dari luar, tetapi juga krisis ekonomi yang parah, korupsi, dan gejolak internal akibat gelombang nasionalisme yang menyapu Eropa dan mulai merambah ke wilayah-wilayah kekuasaannya. Kelompok Turki muda memang berusaha memodernisasi kekhalifahan, namun reformasi mereka seringkali terlambat dan tidak mampu membendung arus disintegrasi. Di sisi lain, Eropa sedang bersiap masuk ke dalam Perang Dunia I, dan setiap kekuatan imperialis mencari celah untuk memperluas dominasinya. Inggris dengan ambisi geopolitiknya untuk mengamankan jalur perdagangan ke India dan menguasai sumber daya strategis di Timur Tengah, melihat satu peluang emas, melemahkan Ottoman dari dalam dengan memanfaatkan rasa ketidakpuasan sebagian bangsa Arab, janji-janji Inggris dan strategi perpecahan. Rasa kecewa terhadap dominasi Turki dan keinginan untuk memiliki negara Arab yang merdeka dijadikan senjata politik yang ampuh oleh Inggris. Mereka memahami bahwa nasionalisme Arab yang mulai tumbuh subur di kalangan intelektual dan elit lokal adalah celah yang bisa dieksploitasi. Maka dimulailah korespondensi rahasia antara Sir Henry McMahon, komisaris tinggi Inggris di Mesir, dan Syarif Hussein bin Ali yang kala itu menjabat sebagai Amir atau Gubernur Mekah dari klan Hashemite. Dalam serangkaian surat yang dikenal sebagai korespondensi McMahon-Hussein tahun 1915 sampai 1916, Inggris secara implisit dan eksplisit menjanjikan kemerdekaan luas bagi bangsa Arab jika mereka mau memberontak melawan Ottoman. Inggris butuh dukungan lokal untuk menekan wilayah kekuasaan Ottoman di Levante, Suriah Raya, dan Hijaz, semenanjung Arab yang merupakan jalur penting menuju Mesir dan terusan Suez. Bagi bangsa Arab, momen ini terasa seperti jalan pintas untuk menuju kemerdekaan yang telah lama diidamkan. Kedua pihak merasa akan diuntungkan dari kesepakatan ini, saling memanfaatkan demi agenda masing-masing. Namun, apa yang tidak diketahui oleh bangsa Arab adalah bahwa di balik janji-janji kemerdekaan itu, Inggris bermain 2 kaki, bahkan 3 kaki. Hanya setahun setelah korespondensi dengan Syarif Hussein dimulai, pada tahun 1916, Inggris secara rahasia telah menandatangani perjanjian Sykes-Picot dengan Prancis. Perjanjian ini adalah kesepakatan rahasia untuk membagi wilayah Arab pasca Ottoman menjadi zona-zona pengaruh kolonial mereka. Suriah dan Lebanon akan menjadi wilayah Prancis, sementara Irak dan Transjordan berada di bawah kendali Inggris. Yang lebih mengejutkan lagi, Palestina yang dijanjikan kemerdekaan kepada Arab justru disisihkan untuk status internasional khusus. Belum cukup sampai di situ, pada tahun 1917,
Inggris mengeluarkan janji ketiga yang paling kontroversial, Deklarasi Balfour. Melalui deklarasi ini, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour secara terang-terangan menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Jadi, dalam waktu singkat, 3 janji yang saling bertabrakan, kemerdekaan untuk Arab, pembagian kolonial oleh Inggris Prancis, dan tanah air untuk Zionis telah dibuat oleh satu kekuatan, Inggris. Ini adalah blueprint pengkhianatan yang akan membentuk konflik di Timur Tengah selama 1 abad ke depan. Pemberontakan Arab pun pecah pada tahun 1916, dikenal sebagai Revolusi Arab Besar. Dipimpin oleh Sharif Hussein dan didukung penuh oleh pasukan dan intelijen Inggris, termasuk perwira legendaris T.E. Lawrence, yang terkenal sebagai Lawrence of Arabia. Ia menjadi figur karismatik yang berhasil menyatukan suku-suku Arab tertentu di bawah bendera pemberontakan. Dengan pasokan senjata, logistik, dan strategi militer yang canggih dari Inggris, pasukan Arab merebut kota demi kota dari Ottoman. Kemenangan signifikan terjadi di Aqabah, sebuah pelabuhan strategis, lalu berlanjut ke Medina, dan puncaknya adalah penaklukan Damaskus. Revolusi ini berhasil mengalihkan perhatian dan sumber daya militer Ottoman, melemahkan mereka secara signifikan dari dalam. Kekhalifahan Islam yang gagah perkasa itu perlahan hancur, bukan semata-mata oleh perang frontal dengan kekuatan Eropa, tetapi oleh kolaborasi internal yang terorganisir, sebuah jarum dalam daging yang direkayasa oleh kekuatan asing. Ini adalah titik balik yang fatal bagi kekhalifahan Utsmaniyah. Namun setelah perang usai dan Ottoman benar-benar lumpuh, Inggris tanpa ragu mengingkari janji-janjinya kepada bangsa Arab. Wilayah-wilayah Arab tidak mendapatkan kemerdekaan penuh sebagaimana yang dijanjikan dalam korespondensi McMahon-Hussein. Sebaliknya, sesuai dengan perjanjian Sykes-Picot, Suriah dan Libanon diserahkan ke Perancis di bawah sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa, sementara Irak dan Transyordan jatuh ke tangan Inggris. Palestina sendiri dijadikan mandat Inggris di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa, bukan sebagai negara merdeka, melainkan sebagai wilayah yang nasibnya ditentukan oleh kebijakan London. Sharif Hussein, pahlawan pemberontakan Arab, dihadiahi gelar Raja Hijaz. Namun kekuasaannya terbatas dan ia kemudian digulingkan. Sementara putra-putranya Faisal dan Abdullah diberi tahta boneka di Irak dan Transyordan yang kelak menjadi Yordania. Ini bukan kemerdekaan, melainkan rekayasa politik kolonial yang sangat rapi untuk menggantikan satu penjajah Ottoman dengan penjajah baru yang lebih kuat dan licik. Seluruh tatanan Timur Tengah diubah demi kepentingan Imperial Barat. Tanpa kekuatan Ottoman sebagai pelindung, Palestina menjadi wilayah tak bertuan secara politik dan rentan terhadap kebijakan Inggris. Sesuai dengan deklarasi Balfour, Inggris membuka pintu lebar-lebar bagi imigran Yahudi dari Eropa yang didorong oleh gerakan Zionis. Gelombang aliyah, imigrasi Yahudi, meningkat drastis. Dalam 2 dekade saja, antara tahun 1920-an dan 1940-an, struktur demografis Palestina berubah drastis, dengan populasi Yahudi meningkat secara signifikan dari minoritas kecil menjadi proporsi yang jauh lebih besar. Warga Arab Palestina yang merupakan mayoritas asli merasa terjepit di tanah mereka sendiri. Ketika mereka mencoba melawan kebijakan Inggris dan masuknya imigran, Inggris menindas mereka sebagai pemberontak dengan kekuatan militer penuh. Seperti yang terlihat dalam pemberontakan Arab 1936–1939. Sementara itu, gerakan Zionis tumbuh dan berkembang dengan perlindungan diplomatik, dukungan ekonomi dari komunitas Yahudi global, dan bahkan izin untuk membentuk milisi bersenjata di bawah pengawasan Inggris. Ironisnya, semua fondasi untuk pembentukan negara Israel ini dimungkinkan karena keberhasilan pemberontakan Arab yang secara tidak langsung menghancurkan benteng terakhir kekhalifahan Islam di wilayah tersebut. Satu hal yang jarang dibahas adalah peran signifikan yang dimainkan oleh negara-negara Arab lain, terutama Mesir dan Arab Saudi, dalam periode pasca Perang Dunia I dan dampaknya terhadap Palestina. Mesir, meskipun sudah lama berada di bawah kendali Inggris, mulai menunjukkan sikap ambivalen terhadap isu Palestina.
Pemerintah dan elit Mesir seringkali lebih fokus pada kemerdekaan dan kepentingan nasional mereka sendiri daripada isu pan-Arabisme atau perjuangan Palestina. Sementara itu, di Semenanjung Arab, Abdul Aziz Ibnu Saud berhasil menumbangkan kekuasaan Syarif Hussein di Hijaz dan mendirikan kerajaan Arab Saudi. Ibnu Saud membangun hubungan yang pragmatis dengan Inggris demi mengamankan dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Arab Saudi kemudian menjadi aktor utama dalam politik regional berkat kekayaan minyaknya, namun seringkali mengambil posisi yang sangat hati-hati terhadap konflik Palestina, terutama karena faktor geopolitik dan ketergantungan pada hubungan baik dengan kekuatan Barat. Dalam periode ini juga, muncul perpecahan ideologis yang mendalam di dunia Arab. Ada yang mendukung gagasan pan-Arabisme, sebuah gerakan untuk menyatukan seluruh bangsa Arab dalam satu identitas dan kekuatan politik besar, seperti yang kelak dikampanyekan dengan lantang oleh Gamal Abdel Nasser di Mesir. Namun, di sisi lain, tumbuh pula ide nasionalisme negara bangsa, di mana setiap negara Arab lebih fokus pada pembangunan identitas dan kepentingan domestik mereka sendiri, seperti yang terlihat jelas di Yordania, Suriah, Irak, dan tentu saja Arab Saudi. Perpecahan ideologis dan kepentingan nasional yang saling bersaing ini membuat dukungan terhadap Palestina tidak pernah solid dan terkoordinasi dengan baik. Bahkan, saat Liga Arab dibentuk pada tahun 1945 yang seharusnya menjadi payung persatuan, keputusan-keputusan mereka banyak dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing negara anggota, seringkali diwarnai oleh rivalitas internal dan ketidakpercayaan. Ini adalah kelemahan struktural yang akan sangat terasa saat menghadapi tantangan besar. Ketika negara Israel dideklarasikan pada tahun 1948, beberapa negara Arab memang mengirim pasukan untuk apa yang dikenal sebagai Perang Arab-Israel Pertama. Namun seperti yang sudah diperkirakan, kurangnya koordinasi militer, strategi yang buruk, saling curiga antar pemimpin Arab, dan ketidaksiapan logistik dan persenjataan membuat mereka kalah telak dari milisi Zionis yang lebih terorganisir dan termotivasi. Kekalahan ini berakibat fatal. Lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut Nakbah, atau malapetaka, menjadi pengungsi di negeri sendiri atau di negara tetangga. Meskipun terlihat membantu, banyak pengamat dan sejarawan berpendapat bahwa sebagian elit Arab pada masa itu lebih takut pada kebangkitan rakyat Palestina yang bisa menginspirasi pemberontakan atau perubahan politik radikal di dalam negeri mereka sendiri. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan hanyalah sebatas simbolis, tanpa strategi jangka panjang, tanpa komitmen penuh, dan tanpa kesungguhan untuk benar-benar membebaskan Palestina. Ini adalah tragedi di dalam tragedi. Hari ini, lebih dari 1 abad setelah keruntuhan Ottoman, dunia Arab masih belum mampu bersatu dalam satu suara untuk membela Palestina secara efektif. Rivalitas politik antar negara Arab, kepentingan ekonomi yang mengikat mereka dengan kekuatan Barat, dan intervensi asing yang terus merusak kemungkinan solidaritas sejati. Beberapa negara Arab bahkan telah mengambil langkah drastis dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik penuh dengan Israel melalui kesepakatan Abraham, tanpa menuntut keadilan substansial bagi rakyat Palestina atau penghentian pendudukan. Ini bukan hanya pengkhianatan sejarah terhadap janji-janji masa lalu, tapi juga pembiaran sistematis terhadap penderitaan yang terus berlangsung di Gaza dan tepi barat. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya warisan sejarah dan bagaimana kepentingan pragmatis seringkali mengalahkan prinsip solidaritas. Langit Narasi mengajak kamu untuk tidak hanya jadi penonton sejarah, tapi menjadi bagian dari kesadaran baru yang kritis dan mampu melihat benang merah peristiwa masa lalu dengan realitas hari ini. Kisah runtuhnya Ottoman dan keterlibatan bangsa Arab di dalamnya bukan hanya soal masa lalu yang kelam. Ini adalah peringatan sejarah yang sangat relevan hingga detik ini, bahwa ketika umat Islam atau kekuatan yang seharusnya menjadi pelindung terpecah belah dan membiarkan dirinya dimainkan oleh kepentingan asing, pihak luar akan selalu mengambil keuntungan dan mengukir nasib kita. Palestina akan terus menderita dan konflik di Timur Tengah akan terus berkobar hingga dunia Muslim secara kolektif menyadari bahwa persatuan sejati, kejujuran dalam memahami sejarah, dan kesadaran kolektif adalah kunci utama menuju masa depan yang adil dan bermartabat. Ini bukan hanya tentang Palestina, tapi tentang masa depan kita semua. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu dan mendorongmu untuk berpikir lebih jauh, bantu sebarkan ke lebih banyak orang agar kesadaran ini meluas. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke Langit Narasi untuk mendapatkan konten edukatif seputar sejarah,
politik, dan konflik global lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.